ikutan. Nah, Ya udah nggak apa-apa. Selamat malam para pendengar podcast goreng. Oh, kemarin sempat podcast goreng ya, tapi sekarang kita udah sempat vakum berapa lama ya. Dari yang awal itu masih sendiri ya. masih single keren ya. Masih single-singlenya. Tapi mungkin ada yang gak asing kali ya dengan wajah yang satu ini. Iya. Yang waktu zamannya podcast tuh kita masih statusnya pacaran, tapi sekarang alhamdulillah udah dihalalin cuy. Udah nikah guys. Nah, kali ini kita bakal apa ya? Kayak bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin kita pacaran udah 3 tahun ya, 3,5 tahun. Terus nikah kita udah hampir 1 tahun. Iya. Kayaknya masih ada hal-hal yang mungkin aku belum tahu kamu tuh seperti apa sih sebenarnya. Yang layak atau tabu untuk diperbincangkan ya. Iya, yang selama ini tabu untuk diperbincangkan, kali ini kita bahas lebih dalam, lebih detail, dan lebih akurat pastinya. Semoga nggak setajam silet. Oke. Say hi dulu dong buat teman-teman. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya yang dulunya merupakan bintang tamu di acara podcastnya Goreng kalau nggak salah ya. Iya, The Goreng. Tapi juga pernah jadi sekali jadi host ya, karena waktu itu emang kita kekurangan partner ya, untuk sebagai hostnya. Personel. Nah kalau dulu namanya siapa sih kalau aku boleh tahu? Nama saya Joni Wardana. Panggilannya? Biasa dipanggil, ada yang manggil Joni, ada yang manggil John, dan ada juga yang manggil akrabnya Sungguy. Oh Sungguy. Jadi kalau misalnya sekarang manggilnya apa nih Sungguy? Jangan abang ade aja. Apa sayang? Baby sayang? Honey Bunny Sweetie? Kok aku ngerasa mual ya? Bang, kita nggak perlu pengenal lebih intens lagi kan ya? Jadi sebenarnya kan selama menjalin hubungan sama abang yang pacaran kita udah 3,5 tahun, nikah kita udah hampir 1 tahun. Nah ada beberapa hal yang kayaknya aku masih harus menggali deh. Apaan tuh? Dari abang gitu ya. Contohnya tuh ada hal-hal kecil yang selama pacaran aku nggak tahu, tapi setelah jadi suami itu aku tahu. Gitu. Selama pacaran nggak tahu, setelah jadi suami baru tahu. Ada hal baru yang aku dapetin sejak jadi suami. Tapi aku siapa? Suami aku lah, ya kan. Tapi aku pengen tahu dulu dong, dari masa kecilnya abang, itu abang lahir di mana dan seperti apa sih masa kecilnya? Apakah bahagia, cukup bahagia atau kurang bahagia? Kalau ini tempat lahirnya ya? Iya. Kalau saya dilahirkan di Pasar Usang, suatu nama daerah kecil. Itu tuh di daerah Kecamatan Batang Anai. Oke. Itu tuh saya dilahirkan secara otodidak kalau nggak salah ya. Oke. Buatnya otodidak juga nggak sih? Oh enggak. Masih ada ikut campur tangan ya. lanjut. Relate ya. Kalau masalah otodidak. Ntar aku di skip loh dari kakak. Kan udah keluar dari kakak. Sekarang kita sudah satu kakak loh. Lanjut. Kalau untuk kehidupannya dari masa kecil, ya lumayan lah. Mendapatkan era-era dimana kemiskinan BBM lagi marak-maraknya. Oke, itu yang itu nggak sih yang lagi apa sih yang waktu lagi heboh-hebohnya krisis moneter. Gitu, yang krisis moneter itu ya, yang waktu mahasiswa turun ke jalan itu bukan sih? Saya nggak ikutan ya. Tapi tahu sih, zaman itu apa bukan sih? Itu kalau nggak salah pas lagi zaman krisis moneter itu saya udah pakai celana merah. Merah putih. Kalau sekarang kalau nggak salah namanya SD ya. Oke. Kalau berarti sekarang umurnya udah berapa bang di tahun 2002 ini? 2022 maksudnya. Kalau untuk sekarang umur masih kecil ya.
baru 30, menjelang 33 lah. Menjelang 33 apa menjelang 34 ini? Menjelang 33. Menjelang 33. Oke deh. Waktu kecil tuh termasuk anak yang badung gak sih, Bang? Kalau menurut pandangan orang-orang dulu sih enggak ya. Termasuk anak-anak yang gimana ya, rajin ke musola, ngaji, nurut sama orang tua. Cukup Karena nggak tahu lagi ya alasan apa yang mau dikasih ya. Nih masa kecil tuh ada momen tersendiri nggak sih yang bikin sampai sekarang itu nggak bisa dilupain? Ada momen yang sampai sekarang tuh masih ingat, itu kenang-kenangan waktu kecil yang aku dapat waktu kecil gitu loh. Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Contohnya? Yang paling berkesan itu pernah hanyut. Pernah hanyut di sungai. Itu kenapa bisa sampai hanyut, itu gimana? Pernah sih, waktu itu lagi mandi. Udah dilarang sih sama petugas di sana, supaya nggak masuk ke kawasan lokasi yang satu itu. Terus? Maklum lah, kita kan para bocah-bocah yang ngerasa keingin tahuannya berapa dalam. Coba berenang ke arah sana. Itu daerah mana, boleh disebutin nggak? Batanganai. Masih di Sumatera Barat ya berarti? Masih. Terus? Kalau nggak salah sekitaran dari lokasi hanyut tuh sampai saya temukan jarak 30 sampai 40 meteran lah. Itu hanyut sendiri atau bareng sama teman-teman sih? Sendiri. Hanya sendiri? Itu ya. Kenapa teman-teman selamat atau abang cuman sendiri atau gimana sih? Karena yang menuju ke arah lokasi yang dalam cuma sendiri. Tapi kenapa berpikiran aku pengen ke situ tuh, kenapa? Rasa keingin tahuan. Iya, karena emang ya anak SD pasti ada. Sebenarnya ya bukan anak SD aja sih, ketika ada suatu rasa ingin tahu. Dilarang itu seakan-akan kayak disuruh gitu nggak sih ya? Oke, lanjut. Berarti masa kecilnya nggak ada yang ini ya, kecuali yang tadi diseret sama arus. Diseret apa gimana sih? Itu kan diseret berarti ya kalau hanyut ya? Kalau istilah anak-anak sekarang mah belum pandai berenang. Sebenarnya belum pandai berenang, tapi airnya nggak maksudnya itu arus sungainya nggak kencang. Harusnya emang kencang juga, emang deras juga. Oke, memang rasa keingintahuan menyebabkan. Nah, itu akhirnya selamat kenapa? Akhirnya selamat itu ada pemuda yang kalau nggak salah waktu itu namanya Erik. Inisialnya Erik. Dia yang nyelamatin. Itu bukan inisial, itu namanya. Namanya Erik. Nah, kita tuh dulu manggilnya abang-abang. Bang Erik itulah yang nyelamatin, karena saya waktu memasuki daerah lokasi pedalaman yang hanyut itu bareng sama Bang Erik tuh sekitaran jarak 3-4 meter lah dari lokasi itu. 3. Ini kita perasaan dari ngomongnya saya kayak itu banget ya, kayak formal banget ya, padahal kan kita tuh suami istri gitu ya. Kalau ngomong sayang aja bisa nggak? Oke. Nah, akhirnya sampai bisa dilaporkan. Akhirnya orang tua taunya gimana? Ada yang ngelaporin ke rumah atau gimana? Enggak ada sih. Enggak ada yang ngelaporin karena masih ditemukan dengan selamat. Jadi langsung untung cepat ketahuan ya. Kalau nggak cepat ketahuan kayaknya kita nggak bisa nikah ya. Bisa jadi sih. Makasih ya Bang Erik ya udah nyelamatin suami aku kala itu. Berarti sekarang Bang Eriknya udah tua kayaknya ya. Kalau dibilang tua sih belum. 50-an, 40-an. Bang Erik tuh kelahiran 85 kalau nggak salah. 85. Bang Erik, nama Bang Erik udah disebut dari tadi loh. Jangan lupa ya di-subscribe. Oke, terus lanjut.
akhirnya masuk ke masa remaja, ya kan. Tapi sampai sekarang aku penasaran loh bang, masa remajanya. Bahkan sebenarnya guys, abang ini tuh kakak kelas aku waktu SMA. Tapi aku sendiri itu gak hafal wajahnya zaman SMA kayak gimana gitu. Ya nggak kebaca aja gitu, maksudnya pas SMA-nya kayak gimana gitu wajahnya gitu. Kalau untuk dibilang masalah wajah ya, nggak terlalu hafal ya? Nggak terlalu. Karena wajah abang tuh waktu SMA bisa dibilang bunglon lah. Bisa menyerupai siapa aja. Iya. Bisa jadi cewek. Bisa nempel di dinding, bentuk dinding. Nempel di tai, bentuk tai. Oh gitu. Gitu. Iya betul, sekarang kayak tai. Nah bang, aku pengen nanya nih. Ini kita terbuka aja ya. Semoga ini bukan jadi bumerang untuk rumah tangga kita ya. Kenakalan remaja apa yang pernah abang lakukan? Entah itu menyakiti perempuan, entah itu mabuk, entah itu judi, atau kenakalan-kenakalannya yang pernah abang lakukan. Pernah nggak di zaman-zaman SMP dan SMA itu? Kalau untuk mabuk mungkin dari awal kenal minuman ya. Minuman beralkohol itu SMP lah kalau nggak salah. Oke. Itu pun akhir-akhir SMP. Udah mulai kenal minuman keras. Oh, minuman keras tuh seperti acu gitu. Oh gitu. Emang bikin mabok itu beda ya, bukan minuman beda. keras? Minuman keras itu acu. Acu camu? Acu itu kalau untuk aki motor. Oh kan gitu ya, kalau aki motor mah ente mati. Maksudnya itu kayak minuman yang bikin minuman beralkohol. Oke, minuman beralkohol. Iya. Oke. Nah, berarti sejak akhir SMP itu udah kenal sama minuman alkohol. Gitu. Udah. Tapi ketahuan nggak sama orang tua? Enggak sih. Itu tuh masih nyuri-nyuri minumnya. Karena masih beli minuman dari uang orang tua berarti itu ya? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Itu adalah hasil nebeng. Maksudnya? Gimana sih, nggak ngerti? Kayak gimana ya istilahnya tuh? Kalau istilahnya anak-anak sekarang, wansut berbagi. Oh gitu. Hidup saling berbagi. Minta. Enggak juga, itu inisiatif alias nyumbang. Jadi kongsi gitu ya. Kongsi. Misalnya harganya 1.000, jadi ada yang gopean, ada yang 200 perak gitu ya. Oh gitu. Oke. Terus lanjut. Kalau untuk judi SMA lah. SMA. Iya. Berarti emang termasuk anak Bandung ya bang? Enggak, kalau anak Sumber loh. Kalau anak Bandung nggak kayak gini. Oke, lanjut. Terus. Tapi itu masih belum tahu berarti orang tua ya? Yang mana? Yang judi? Yang judi kalau masih sekolah tuh masih belum tahu. Masih belum tahu. Oke. Bang, berarti kalau untuk minuman beralkohol itu dan judi itu dari zaman sekolah udah pernah ya? Udah. Mengenal wanita. Kalau untuk pacaran gitu ya, berhubungan itu kapan? Kalau mengenal wanita memakai perasaan. Oh, jadi ada yang nggak pakai perasaannya? Ada. Laki kardus, laki kampret, laki bangpet gitu ya. Pokoknya yang mengenal wanita lah, yang bisa gimana ya? Bisa dibilang yang pakai perasaan lah. Itu pun ataupun nafsu atau cinta atau sayang, apalah namanya itu, bacot namanya. Itu SMA. Baru mulai pakai perasaan. Berarti baru mulai jatuh cinta itu pas SMA. Iya, apa itu cinta monyet nggak tahu. Pokoknya SMA lah. Berani nggak
nyebutin nama-nama mantannya di depan aku, dan berapa jumlah mantannya berani nggak ngomongin. Ya aku belum tahu guys, aku belum tahu siapa mantannya dia, aku belum tahu spesial apa hubungan dia dengan mantannya. Itu berani nggak? Kamu berani nggak ngomong sekarang? Panjang sih masalahnya, itu buat episode jalan. Oh, buat oke. Berarti udah ini ya. Berarti akan ada episode berikutnya yang kita bahas mantannya kamu. Oke? Udah janji loh barusan. Ini udah kerekam loh. Oke deh. Next. Kita pengen dengar sih perjuangan hidup abang sampai abang di usia 33 sekarang ini. Tadi kan katanya mungkin masih dibilang termasuk keluarga yang sederhana kan. Di awal tadi ngomong seperti itu. Nah, perjuangan hidup yang seperti apa sih yang pernah abang alami? Ceritain deh. Mau disiapin tisu dulu? Enggak lah. Yang kayak gimana ya? Pahitnya atau semuanya. Jadi kayak pahit sampai abang bisa bertahan seperti ini. Adakah sosok atau memang abang berjuang di kaki abang sendiri untuk sampai abang ke tahap ini gitu? Kalau dibilang pahitnya mah banyak lah. Dari keluarga aja itu udah keluarga menengah ke bawah ya. Itu tuh udah merasakan gimana rasanya pahit kehidupan. Apalagi pas udah nyoba cari uang sendiri. Berarti pertama kali kerja itu pas lulusan SMA atau kapan, gimana? Awal mulai kerja yang gimana ya, kerjanya tuh jauh dari keluarga lah, itu lepas habis SMA. Kalau nggak salah waktu itu 3 bulan apa 4 bulan setelah tamat SMA. Ngudut dulu coy. Biar nyantai lah gitu ya. Iya, bebas. Kalau untuk kerja yang merasakan pahit, mencari uang dari hasil keringat sendiri itu bisa dibilang apa ya, baru tahu rasanya gimana rasa pahitnya cari uang. Kalau nggak salah 2010 itu pertama kali kerja sama salah satu perusahaan yang berbasis konstruksi listrik. Nggak sebut nama perusahaannya. Iya, jangan. Itu kalau nggak salah waktu pertama kalinya kerja itu saya kerja di daerah Pasar Usang. Itu pun 2010 saya bang menerima gaji ya. Jasa itu 25.000 per hari. 25.000 per hari. Ya. Itu sudah bersih atau bersih? Makan di situ apa? Iya. Maksudnya 25.000 itu belum makan? Enggak. Makannya di situ apa gimana? 25.000 itu udah bersih. Sudah termasuk makan? Udah bersih di tangan. Oh, jadi makan sudah ditanggung sama perusahaan. Iya. Makan 2 kali. Rokok semampunya, terserah. Yang penting ngasih kabar. Bikin bonnya. Jadi bebas ya. Selama 1 tahun kalau nggak salah. 25.000 selama 1 tahun? Ya.
bertahan. Apa enggak, maksudnya itu dalam 1 tahun itu digaji cuma 25.000 sehari, apa nggak ada niatan untuk mencari yang lebih gitu, atau kenapa bertahan, apa alasannya? Apakah dengan lingkungannya yang nyaman atau partner kerjanya yang selaras, seirama, apa gimana? Kalau untuk masalah bertahan itu ya, yang pertama lingkungan pekerjaannya bisa dibilang nyaman lah. Kita klop. Yang kedua, awal pertama perusahaan yang tempat melamar. Oh, jadi tuh perusahaan pertama berarti ya? Iya. Perusahaan pertama untuk melamar itu pun yang Bang cari bukan masalah gajinya. Nyari ilmu. Memang niatnya tuh memang mencari ilmu dulu ya. Iya. Makanya bisa bertahan di 25.000. Apa nih? Enggak, masih angin. Ada iklan cuy. Terus akhirnya bertahan selama 1 tahun di perusahaan itu. Lama. Oh bukan, hanya 1 tahun. Apa itu? What is this? Nggak tahu. Yang untuk perusahaan itu Bang bertahan 2010 sampai 2016 awal. 6 tahun. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih Abang bergabung di satu perusahaan itu. Selama tapi selama tahun kedua ada kenaikan gaji berarti. Ada, pas masuk tahun kedua itu gaji dinaikkan menjadi 70. Langsung naik 250.000 ya. Iya lah, udah 1 tahun 25. Mungkin dilihat dari kinerja juga. Nah terus? Iya. Di 2016 akhirnya memilih untuk hengkang. Iya. Alasannya kenapa? Tadi kan katanya nyaman, terus memang katanya mencari ilmu. Apakah ilmunya udah cukup? Kalau dibilang ilmu udah cukup sih belum ya. Karena selang bertambahnya tahun, berselangnya tahun itu personil kerja mungkin karena dibilang dia kurang nyaman sih enggak, tapi memang pengaruh udah nggak sanggup karena udah ada yang berumur, udah punya privasi sendiri. Menyong. Sorry guys. Lanjut. Itu udah mulai berkurang. Yang awalnya itu kita 12 personel. Bertambahnya waktu hilang 1 orang, hilang 2 orang, sampai yang terakhir tuh yang keluar dari perusahaan saya. Abang sendiri itu yang personel baru, Bang nggak tahu, nggak berapa yang kenal. Terus lanjut. Terus yang gimana ya, yang bikin hengkang dari perusahaan tempat awal pertama kerja, awalnya tuh bukan materi berarti, atau memang salah satunya uang? Salah satunya uang ya. Karena 6 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Sebentar juga deh, sekalian mau meluruskan kameranya tadi miring. Nah, akhirnya setelah resign, terus memilih kerja di mana? Selama saya sudah resign dari perusahaan lama itu ikut sama orang, borong-borongan. 2017
baru awal-awal menjelang 2017. Yang ikut-ikut borongan sama orang nggak berapa bulan. Pas awal menjelang 2017 itu udah direkrut lagi sama perusahaan konstruksi. Nggak cuma berapa ya? Cuma 2 tahun kurang. Itu masih di bidang yang sama tadi kan? Masih bidang yang sama. Listrik ya berarti. Iya. Ya. Oke. Masih di bidang konstruksi listrik. Berarti abang dipercaya untuk perbaiki listriknya berarti. Iya. Ya, handle perlistrikan. Oke, terus? Itu cuma berjalan waktu cuma 1 tahun lebih lah. Oke. Habis itu resign karena terganggu sama proses belajar mengajar di kuliah. Oh, jadi di tahun 2017 itu akhirnya berarti balik tamat sekolah nggak langsung kuliah, cari kerja dulu. Iya. Habis itu di tahun 2017 baru memilih untuk 2017 kuliah. Masuk kuliah. Oke. Akhirnya milih untuk resign dan fokus kuliah. Iya, fokus kuliah. Oke. Jadi karena gimana ya? Yang namanya kuliah ya, itu kan memang butuh biaya. Jadi karena keuangan lagi pilot-pilotnya, nggak ada kerjaan, itu dapat job lagi sama perusahaan ternama lah. Oke. Direkrut sama perusahaan ternama untuk melakukan tugas konstruksi listrik juga di Sumatera Barat juga. Masih di Sumbar. Itu line-nya kalau line dibilang agak tinggi ya bahasanya. Iya, jangan bahasa yang bisa dimengerti semua umat aja. Dan kawasannya itu dari Sumatera Utara sampai Lampung. Oke. Jadi itu abang yang handle atau? Kalau dibilang handle sih enggak. Untuk apa ya? Itu kan proyeknya itu tuh ada di berbagai macam daerah. Di berbagai macam provinsi. Oke. Itu dibagi menjadi sekian bagian dan diberikan kepada grup. Oke, berarti di perusahaan ini ada beberapa banyak grup yang akhirnya handle satu-satu per daerah berarti. Iya. Ya. Nah, abang salah satunya di Sumbar. Iya, Sumbar. Abang handle Sumbar. Nah, berarti abang Sumbar juga grup. Iya. Juga grup ya. Oke. Terus? Apalagi ya? Akhirnya sekarang tidak melanjutkan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut ya. Kalau dibilang masih bergabung sih, tapi karena sekarang kita pindah lokasi ya. Oh iya, sekarang lagi di mana ini? Abang sekarang sejak punya istri lah. Iya. Itu. Kayak tekanan banget sejak punya istri, terus? Punya istri, ikut pindah ke Pulau Jawa. Ya, jadi sebenarnya kita sekarang lagi stay-nya di Tangerang. Di Tangerang. Nah, kita stay di Tangerang ya. Makanya, iya mau ketemuan boleh ya. Kita mau ketemuan kopdar. Kita kopdar bersama Sungoy. Iya. Dan cantik istrinya Oke. Dan istrinya Sungwi. Dan istrinya Sungwi ya. Iya. Oke. Tapi ini Bang, ada beberapa hal yang Adek belum, yang sebenarnya yang Adek baru tahu dari Abang itu. Yang ternyata orangnya cukup temperamental ya. Enggak terlalu sih. Bukan enggak terlalu, karena pas zaman pacaran, mungkin karena kita LDR juga ya guys, 3,5 tahun itu, satu di Jawa, maksudnya satu di Tangerang, satu di Sumbar, di Padang. Nah,
ada beberapa hal yang mungkin karena kita LDR jarang ketemu, jadi dia tidak memperlihatkan. Sekali-kalinya pulang tuh terlihat laki-laki yang manis banget. Nah ternyata setelah menikah cukup agak emosian ya. Masih manis, cakep. Tapi sebenarnya abang orangnya temperamen gak sih? Enggak juga sih, tergantung mood. Kalau lagi moodnya baik. Kalau moodnya jelek tambah juga beban, pasti kelihatan orangnya jelek. Sebenarnya nggak perlu ada beban sih bang, nggak perlu ada beban sudah terlihat jeleknya. Oke. Nah sebenarnya guys, untuk per-YouTubean Ria kali ini tuh sebenarnya nanti akan diisi oleh Sumui ya, Abang Sumui. Soalnya karena Ria orangnya suka insecure, jadi nggak berani di depan kamera. Jadi nanti yang bakal tampil terus menerus adalah Abang Sumui, dan ini adalah job wajib kalau Ria pengen nge-vlog, pengen ngobrol, ataupun pengen hal-hal lainnya tuh abang harus siap berarti ya. Siap gak siap ya? Siap gak siap ya? Siap gak siap, ada beban gak ada beban. Karena sudah perjanjian di awal mau nggak mau harus mengikuti ya. Dan ya mohon maaf lah kalau misalnya dari tadi itu ngevlognya kameranya agak ngeblur ya. Iya. Bukan kameranya yang rusak ini, tapi emang objeknya. Iya. Objek apa ya? Kalau dibilang biasanya kan objek fokus kamera itu kan harusnya ganteng, berkarismatik, putih, berpenampilan menarik. Saya bang alhamdulillah gantengnya nomor 99, putihnya paling bawah. Dibilang putih kagak, dibilang hitam iya lumayan. Kalau dibilang berkarisma enggak, bersupra ya adanya. Bentar lagi berevo dong ya. Bersupra, bervega, berjupiter, sama berairok. Sekarang udah berairok ya. Berkarisma enggak pernah. Supranya udah disebut belum tadi? Udah. Disebut ya. Oke. Bang. Penasaran nih. Iya. Akhirnya. Abang memilih pelabuhan terakhir di Ade itu kenapa? Dan ini nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja ya, gak usah pakai ewe-ewean. Nah, kenapa tuh pas di awal itu kan abang tahu nih guys, aku kan orangnya gendut ya. Jadi kan di awal sebenarnya tuh dikecurcol, di awal kenalan sama abang ini aku udah bilang aku orangnya gendut loh, aku bilang. Karena aku tuh sering ketemu sama laki-laki yang ketika udah ngeliat fisik aku dia mundur gitu. Nah, sampai aku ngomong sama dia, setidaknya kamu temuin aku dulu. Setelah itu kalau kamu pengen mundur silahkan, setidaknya hargai aku yang udah mau ketemu sama kamu gitu. Ya kan ya? Kan awal-awal kita ketemu ada yang ngomong gitu ya ke abang ya. Nah, abang kenapa setelah ketemu akhirnya tetap bertahan sampai sekarang diperistri? Itu kenapa? Mana ya? Awal pertamanya tuh bisa dibilang agak nyambung lah orangnya ya. Lanjut. Agak nyambung, mulai merasa nyaman. Oke. Hal-hal apa sih yang menurut abang bisa bikin abang nyaman gitu? Sedangkan kita LDR tuh. Saya bilang saling support. Saling support, saling memberi solusi, meskipun solusinya banyak yang pinggir. Oh, jangan ngeremehin dong.
Yang penting itulah saling support. Ya saling percaya. Tapi kan abang tahu kalau dari awal kan gendut. Kalau masalah fisik mah nggak semua orang juga harus memilih cewek pasangan itu yang bodinya yang aduhai. Tapi mantan abang ada yang gendut nggak? Hah? Mantan abang ada yang gendut nggak? Enggak. Alhamdulillah. Enggak. Jadi nggak munafik kan, laki-laki itu pertama kali ngeliatnya fisik. Itu masa-masa remaja lah, dimana masa-masanya itu bawa pasangan ke tempat umum, pacaran ya, bukan istri, pacaran harus membawa pasangannya saya bilang yang langsing, yang gitar Spanyol. Dibilang gitar Spanyol enggak juga, dibilang langsing banget. Oke. Terus ya, kita nggak ada body shaming di sini ya, nggak ada body shaming. Cuman kan ini body shaming istri sendiri sih nggak apa-apa. Paling habis mati kamera kita berantem ini. Oke. Terus katanya abang pernah ngerasa udah di titik yang pas sebelum kita ketemu ngerasa di titik yang ya udahlah, yang kayak gimana pun bakal aku terima. Pernah. Itu kenapa? Itu ngerasain titik yang kayak gitu ya, yang ngerasain pasrah nerima mau istri kurus, bodinya aduhai ataupun gendut sekalian kayak sekarang. Itu ngerasain titiknya tuh pas di tahun 2015. Oke, berarti 2 tahun sebelum kita ketemu ya? 2015 kalau nggak salah. Kita ketemu di tahun 2017. Maksudnya ketemu lagi? Iya. Ketemu lagi setelah 10 tahun. Terus kenapa akhirnya mencetuskan ya udahlah gimana aja gitu? Iya. Apakah udah pasrah dengan keadaan atau pernah kecewa? Kalau dibilang pasrah sama keadaan, iya juga. Kalau kecewa itu nomor 1. Berarti pernah dikecewakan dengan orang yang terakhir, yang bikin komitmen pasrah. Oke. Komitmen pasrah itu yang gimana sih? Iya, gimana ya? Pas dapat komitmen, bikin komitmen statement pasrah itulah, mau dapat yang kayak gini tuh kayak karena gini. Dikecewakan sama dia, ditinggal nikah apa gimana sih? Seperti itulah kira-kira. Gitu. Oke, berarti sayang banget sama dia. Enggak juga. Kalau nggak kita kenapa sampai down begitu? Ya begitulah. Munafik kan. Oke, terus akhirnya punya sampai ke titik pasrah. Kentut ya? Enggak. Kentut pintu. Bohong, kentut ya. Oke, sampai ke titik pasrah kalian dapat. Terus nah akhirnya ketemu sama adek, kita ngobrol, terus akhirnya nyambung dan bertahan. Yang bikin abang bertahan 3,5 tahun apa? Dia karena statement pasrah itu. Kan statement pasrah bukan berarti harus bertahan. 15 tuh udah punya komitmen. Mulai tahun 2015 untuk kedepannya, kalau ada yang ngisi 1 orang pun, baik fisiknya gimana ya, maupun itu Fabel atau normal, kurus. Difabel maksudnya. Iya. Kalau Fabel itu kan ada cacat. Kalau di Fabel udah berlebihan tuh mah.
baik itu pun fabel atau normal, kurus, gimana ya, bodinya bagus atau gendut, itu udah punya komitmen 2015 pas habis bubar sama yang terakhir itu. Adapun dapat 1 itu dipertahankan. Oh gitu. Ada lagi? Tapi pernah nggak sih selama 3,5 tahun kita berkomitmen untuk menjalin hubungan pacaran ya waktu itu ya? Pernah nggak sih abang yang nakal apa sih? Berulah tapi yang nggak ngasih, yang positif. Kalau berulah kan nggak mungkin ngasih tahu ya, tapi yang tanpa pengetahuan akhirnya abang ya berulah gitu. Berulahnya gimana nih? Entah kenal dengan perempuan, entah lagi deketin perempuan lain, entah jajan di luar. Oh itu mah alhamdulillah nggak pernah. Dari 2015 tuh nggak pernah. Pokoknya dari semasa kenal cewek lah, 2000 SMA yang pakai, baik itu pakai perasaan atau enggak, itu nggak pernah yang namanya istilah jajan. Tapi sama pacar? Sama pacar mau? Ya, dibilang sensor lah. Nggak jajan tapi sama pacar. Tapi pernah nggak sih yang selama 3,5 tahun sama adik pacaran itu abang? Jajan nggak pernah, tapi pernah selingkuh nggak 3,5 tahun itu? Nggak pernah. Deket perempuan mungkin deket-deket aja tapi nggak sampai pacaran, ada nggak? Kalau deket sama perempuan mah banyak. Kalau deket mah banyak, apalagi yang namanya mahasiswa lah ya, rata-rata dekat lah sama yang kaum hawa gitu. Nggak, ini serius. Pernah nggak sih yang akhirnya yang pernah quality time berdua sama dia sedangkan kita pacaran gitu? Nggak pernah, tapi benar-benar ngejaga berarti. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Ria gitu ya. Setelah 3,5 tahun menjalin hubungan ya. Sebenarnya bang banyak loh orang yang nggak percaya. Terus teman-teman SMA itu banyak yang nggak percaya. Kenapa sih Ria bisa sama Joni gitu? Karena mungkin sebut apakah hambamu ini ya Allah? Enggak, karena mungkin mereka kenal Joni dengan watak dan sifat yang begitu, yang nakal gitu kan. Terus Ria itu dengan pribadi yang baik, lembut, pintar kali gitu ya. Untuk para teman-teman yang bilang saya nakal dari SMA, ikut komen ya. Komen seberapakah nakalnya saya di waktu SMA. Iya, terus gini ya, aku tuh penasaran tampang dia waktu SMA. Buat teman-teman yang punya foto di waktu SMA, kirim dong, pengen lihat beneran. Ada penasaran tampang abang waktu SMA? Kayak gimana sih bentukan itu? Sampai sekarang tuh nggak kebayang bentukan. Misalnya kayak teman-teman SMA lain nih kebayang nih waktu zaman SMA-nya begitu gitu loh, tapi sekarang sama abang tuh nggak kebaca sama sekali gitu. Kawang dulu ya. Nggak kebayang kan? Nggak, karena wajahnya bunglon. Oh iya, oke. Apalagi yang bikin jawabannya bikin murka, silakan. Atau yang bikin anarkis, silahkan. Oke. Ini kan nanti kita publikasikan ya. Nanti mertuamu dan orang tuamu akan tahu bagaimana bejatnya kamu waktu muda katanya. Yang bikin anarkis, yang bikin piring terbang, gelas melayang. Oke. Berarti tadi akhirnya memilih untuk menikah ya, karena tadi awalnya udah nyaman katanya kan. Sebenarnya Ria itu emang orangnya begitu sih, bisa membuat nyaman ya. Walaupun dulu kita sering diceng-cengin sama teman abang gitu ya kan.
ya nggak sih? Iya kan, dicengennya nggak akan jadi, ini mau nggak akan jadi. Pernah ada nggak bang teman abang yang ngomong, bukan teman sih, mau teman, mau bukan teman atau siapapun yang ngomong, ah kamu mah nggak bakalan sama Ria, orang jauh gitu. Kalau dibilang nggak akan bakalan sama Ria mah nggak ada. Tapi mereka cuma bilang, apa mungkin bertahan pacaran beda pulau yang mana ketemunya cuma di video call, itu menjalin tidur doang. Oke ya. Yang kesehariannya kita nggak tahu, nggak sama-sama tahu masing-masing. Cuma itu. Berarti ada yang komen begitu berarti. Terus abang jawabnya? Kalau bang mah jawabnya, yang penting kalau lagi sama aku video callan gitu, sama aku, dia punya aku. Tapi kalau di belakang aku, baik itu sama cowok lain dia, sama siapa dia, terserah. Yang penting jangan kelihatan. Udah. Gitu. Selagi dia masih megang kepercayaan, udah. Oke, tapi jujur aku orangnya setia, tenang. Itu loh yang nggak pernah percaya aku. Aku setia loh. Selingkuh tiap hari. Buktinya aku nggak ada cari cowok lain loh pas jauh dari kamu 3,5 tahun itu. Kan kamu tahu sendiri aktivitas aku kayak gimana. Masya. Iya, jadi curhat kan. Masya. Oke. Berarti nanti episode berikutnya akan ada satu episode yang bahas mantan abang ya? Dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya, tapi pasti ada ya. Oke deh. Berarti di video vlog ini bukan vlog sih, apa sih namanya ini? Ini apa sih kalau kayak gini nih? Diskusi, ngobrol-ngobrol apa sih? Ngobrol-ngobrol ya. Abang bersedia berarti ya menjadi pemeran utama dari setiap video-video ada ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Dengan berat hati. Iya, karena ya maklumlah kita masih pemula ya. Tapi sebenarnya ini bukan maksud apa-apa sih, cuman karena kayak rindu cuap-cuap gitu sih bang. Kayak dulu kan 4 tahun ya jadi announcer, jadi kayak rindu, cuman nggak pede kalau tampil di kamera gitu. Jadi yang 4 tahun belakang yang lama kan itu cuma menampilkan suara aja di belakang kamera. Iya, jadi sekarang pun seperti itu. Bermain di balik layar. Iya, jadi kalau siaran pun nggak pakai lipstick nggak masalah, pakai sendal jepit yang nggak apa-apa gitu kan. Baik itu lagi di kamar mandi atau di mana. Iya. Yang penting suaranya aja. Iya kan, suaranya merdu. Berarti nanti ke depannya kalau aku lagi, mungkin bukan lagi iseng sih, mungkin kalau ada waktu kita bakal ngevlog seharian kita ngapain aja sih semenjak jadi suami istri. Udah berapa bulan sih kita, Pi? Baru sih kalau nggak salah 10 nggak sih, Pi? Masih hangat-hangatnya, baru 6 bulan. 6 bulan apanya? Oh, udah lebih ya? Juni, Juli. Kita nikah tanggal 28 Mei 2021. Berarti hitungan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sekarang udah masuk Maret. Berarti udah hampir 10 bulan. 10 bulan kita menjalani biduk rumah tangga. Nah, guys, sebenarnya dalam 10 bulan ini kemarin kita sempat hamil. Bukan kita, aku sih. Aku. Kita. Cuman pas di usia 3 bulan si dedenya tidak dipercaya lagi nih bareng sama kita. Jadi kita doain ya, semoga cepat dikasih gantinya. Amin. Dan kita curi star setiap malam apa gimana nih? Curi star setiap malam. Gak. Biar cepet gitu.
bercanda. Oke deh. Nanti aku bikinin puding-puding yang kayak di TikTok itu loh. Kamu tahu nggak sih yang lagi viral sekarang? Apaan? Atau kamu ingat? Aku ingat puding, aku ingat yang lagi viral. Apaan? Masalah popo. Ya video tadi. Udahlah, skip. Yang video tadi aku liatin sama kamu. Maklum lah, video-video yang sering dilihatnya sama Ria, saya kebetulan nggak terlalu suka karena dia hobinya main TikTok. Aku hanya penikmat tapi nggak suka bikin kontennya. Oke. Babes, darling, honey, bunny, sweetie, sayang, papi, ayang, rindu, kasih gitu. Ada bantal atau ada karung? Jangan muntah di kasur dong. Makasih ya udah berbagi, tapi nanti akan ada episode-episodenya yang kamu harus duduk di situ, di depan itu, di tempat yang sama dengan obrolan lainnya. Oke guys. Oke ya. Kita lanjutkan untuk minggu depan, untuk vlog yang berikutnya atau episode berikutnya. Oke. Dengan topik yang berbeda. Pasti. Dengan bintang tamu yang berbeda juga. Dengan bintang tamu yang sama. Semoga jangan bosan ya ngeliat wajah suami aku. Nah, mungkin nanti nih ada yang ngikutin bisa ngeliatan apakah suami aku tuh semakin glow up ataukah semakin glow up. Glow up atau black up. Oke. Sekarang kita ngapain lagi sayang? Mati lampu yuk. Karena sekarang udah menjelang malam. Ayo. Timernya untuk bobok cantik, bikin dedik. Oke guys, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye bye. Saya Sumoy. Saya Ria. Bye bye. Bye bye.